Yuk, balik lagi bareng kita, Hafinsa, Keisha, dan Panca. Tapi kali ini jangan sendirian ya, karena cerita kita bisa bikin kamu ngerasa dia juga dengerin bareng kamu. Balik lagi bareng aku, Keisha. Tapi kali ini kamu jangan dengerinnya sendirian, karena cerita kita bisa bikin kamu ngerasa dia juga dengerin bareng kamu. Selamat datang di Bisik 3 Malam. Tempat ini dimana suara kita mungkin bukan satu-satunya yang kamu dengar. Dan malam ini aku gak sendirian. Beneran gak sendirian. Ada 2 temen yang bakal nemenin kalian semua. Kita sambut Vinsa dan Uncle Aji. Perkenalkan, nama saya Hafinsa, biasa dipanggil Pinsa. Di sini saya akan membagikan cerita pengalaman pribadi horor saya semenjak hidup saya. Oke, kita mulai dari cerita yang klasik dulu. Cerita horor pertama yang kamu alamin, yang sampai sekarang masih keinget jelas itu kayak gimana sih? Atau kamu percaya nggak sama hal-hal mistis seperti ini, atau mungkin malah skeptis? Sebenarnya percaya nggak percaya sih ke kayak ke alam gaib ini tuh, karena diri sendiri saya juga kayak baru pertama kali ngalaminnya gitu, nggak kayak terus-terusan kayak ngeliat gitu. Nah, bisa ceritain gak sih gimana awal kamu perkenalkan sama makhluk-makhluk kayak gitu? Mungkin waktu saya SMP kelas 3, saya punya om. Nah, om saya tuh punya teman SMK-nya dan sering main ke rumah saya gitu. Nah, temannya om saya tuh emang bisa gitu ngeliat gitu, kayak ngebuka mata batin atau nutup mata batin gitu. Nah, di satu sisi kebenaran, karena di dekat rumah saya tuh kayak baru bikin jalan baru gitu. Kan konon katanya kalau bikin jalan baru tuh suka kayak ada minta tumbal gitu. Nah, di sana saya sedang kayak main lah, maksudnya kayak nge-explore jalan itu yang baru gitu. Nah, kayak temennya om saya itu kayak kayak bilang kayak mau ngeliat gak gitu, kayak mau ngeliat hal-hal yang gaib gitu, yang nggak bisa ngeliat dari mata biasa gitu. Nah, tiba-tiba pas hujan turun barengan kayak ada kilat-kilat petir gitu. Nah, di situ nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kayak bisa kayak ngeliat sekilas gitu, kayak ya makhluk. Kalau kan saya ibaratnya berasal dari Garut gitu. Kalau orang Garut biasa bilangnya budak hidung gitu. Ya, budak hidung matanya merah gitu. Itu kemunculannya juga kayak awalnya saya nggak nyadar gitu. Ibaratnya kayak bisa lihat tuh, kayak kirain tuh saya doang gitu yang lihat. Soalnya saya nggak berani bilang, takutnya kayak yang lain tuh ikutan takut gitu. Nah, ternyata bukan saya doang yang lihat gitu, teman-teman saya juga lihat. Nah, itu tuh makhluk itu muncul tuh di dekat rumah saya baru gitu. Saya juga kan kayak bikin rumah baru lah di jalan baru itu gitu. Nah, emang katanya mitosnya emang dulu di sana tuh di letak rumah saya yang saya tempati itu emang angker gitu. Makanya saya nggak pernah nginep di rumah mama gitu. Jadi kayak nginep tuh di rumah nenek gitu. Karena di rumah mama tuh karena emang sosoknya jahil-jahil gitu. Nah, pas itu kebenaran juga kayak adik saya baru lahiran gitu. Karena ya saya cuman bertiga sama mama, karena papa saya kerja di luar kota. Ya saya mau gak mau harus berani gitu kalau mau ngambil apa atau mau beli apa. Karena di satu sisi saya juga di rumah saya tuh kayak punya warung gitu. Nah, warungnya tuh menghadap ke kuburan gitu, kayak astana lah. Nah, di satu sisi karena itu tuh ibaratnya dulu tuh kayak bekas penjajahan Belanda gitu, penjajahan Jepang atau Belanda, pokoknya dulu emang di situ tuh tempat perang gitu. Nah, konon katanya ini ibaratnya kalau orang dulu tuh kalau mau ngebersihin mayat atau apa, dibersihin pakai air yang di sana gitu. Nah, itu pas-pasan letaknya di rumah saya gitu. Nah, di satu sisi juga saya pernah kayak kebetulan kakek tuh kayak emang orang terpandang gitu di agama gitu. Nah, tiba-tiba kakek tuh kayak ke kamar saya kayak nyiprat-nyipratin air gini.
ke sudut-sudut ya, karena emang ada gitu, tapi nggak jahil gitu. Tapi pas saya ngelihat ya budak hidung ini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba besoknya saya sakit 3 hari gitu. Dan langsung kayak dibawalah ke orang pinter 3 hari 4 hari gitu saya udah sembuh. Tapi pas udah itu saya minta ya kayak ditutup lagi gitu, saya nggak mau lagi ngeliat yang kayak gitu. Terus sampai sekarang apa masih ketutup atau kebuka? Kalau ketutup tuh nggak tahu ya, tapi karena setiap orang punya kayak kelebihan masing-masing, kayak ya kalau bisa mah enggak, tapi kalau sensitif bisa ngerasain yang gitu ya pasti kerasa sih semua orang juga gitu. Paling segitu. Suasananya udah mulai serem kayaknya ya, udah ke bawah. paling segitu sih kayaknya cerita pengalaman horor pribadi saya. Oke, cukup merinding ya. Nah, sebelum kita tutup, kalian juga kalau misalnya bisa punya cerita yang horor ataupun pengalaman-pengalaman lainnya, kalian bisa langsung kirim aja ke email kita di Spotify, dan juga jangan lupa untuk follow Spotify kita biar bisa dengar episode selanjutnya. Nah, kalian udah denger kisah gelap dari Vinsa. Nah, tapi ingat, kadang yang paling menyeramkan itu bukan yang ceritakan, tapi yang ikut mendengarkan bersama kalian. Nah, sampai jumpa di gelap yang selanjutnya.